Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan hari Rabu 8 Januari 2025. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Menjelang malam, perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang, sebab mereka belum juga mengerti tentang roti itu, dan hati mereka pun tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang, Yesus meminta murid-muridnya untuk melanjutkan perjalanan ke Betsaida di sebelah utara Danau Galilea, sedangkan ia sendiri pergi ke bukit untuk berdoa. Di tengah perjalanan saat hari mulai malam, para murid mengalami kesulitan karena angin sakal, yakni angin yang bertiup berlawanan dengan arah perahu mereka. Angin itu bertiup begitu kencang hingga mereka yang dahulu berprofesi sebagai nelayan pun mengalami kesulitan mendayung. Nah, dalam situasi yang gelap dan penuh kesulitan, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Tentulah mereka dipenuhi rasa takut. Mereka berteriak karena mengira bahwa yang datang itu adalah hantu. Tak pernah mereka bayangkan bahwa Yesus akan mendatangi mereka dengan cara seperti itu. Kehadiran Yesus yang tak terduga itu akhirnya menenangkan mereka. Namun, para murid masih merasa bingung dan tercengang. Pengalaman bersama Yesus terdahulu belum cukup membuat mereka mengerti dan mempercayai kuasa Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hidup kita sebagai orang Kristen adalah sama seperti pengalaman para murid tadi. Kita hidup seperti sebuah pelayaran dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya banyak pengalaman yang sungguh-sungguh ajaib yang terjadi dalam diri kita. Ada yang kita refleksikan sebagai pengalaman iman, tetapi bisa jadi juga menjadi pengalaman biasa atau alamiah atau kebetulan. Nah, pengalaman itu membuat iman kita menjadi kuat, tegar, dan percaya sungguh-sungguh. Namun tak jarang juga kita mengalami krisis iman karena besarnya, kuatnya tantangan hidup yang kita alami, terutama ketika kita mendekati kebinasaan ataupun kematian. Walaupun para murid sudah melihat sendiri kisah penggandaan roti yang dibuat oleh Yesus dan memberi 5.000 orang,
namun iman akan kuasa Yesus yang mendampingi mereka belum muncul juga dalam diri mereka. Angin sakal malam yang menerpa perahu mereka membuat ketakutan menguasai mereka. Pikiran mereka dipenuhi bayangan yang mengerikan dan kecemasan yang berlebihan, sehingga mereka tidak mampu melihat kehadiran Yesus sebagai Tuhan. Justru sebaliknya, menduga Yesus sebagai hantu. Oleh karena itu, hari ini Yesus mengingatkan kita beberapa hal yang dapat kita cermati. Pertama, dalam menghadapi situasi apapun kehidupan kita, penting kendalikan dirimu. Ketika kita sedang marah, tertekan, gelisah, tidak punya harapan karena suatu keadaan, maka berpikirlah dengan tenang dan mengambil keputusan dengan baik. Apabila kita lebih sering tenggelam dalam rasa marah atau tekanan yang mengimpit, maka hal itu akan membuat kita kesulitan dalam melihat sesuatu permasalahan secara jeli. Kita juga dapat kehilangan kendali atas diri kita sehingga merasakan ketakutan yang luar biasa, bahkan bisa sampai pada putus asa. Tentu perlu kita juga renungkan, sadari permasalahan dalam hidup kita pasti datang terus menghampiri kita. Tetapi dalam permasalahan tersebut Tuhan Yesus mengajar kita untuk tetap tenang. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita bisa mengendalikan diri, maka kita akan menemukan Tuhan yang akan menenangkan kita. Kita tahu bagaimana Yesus berpesan kepada kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Peristiwa para murid yang mengalami gelombang angin sakal itu adalah bukti bahwa penyertaan Yesus akan selalu ada dalam diri kita. Lalu bagaimana Ia menyertai kita? Ia menolong kita dengan berdoa kepada Bapanya. Tanpa kehadirannya secara fisik saat ini, Ia tetap ada di tengah kita. Dia selalu mendampingi kita dengan roh-Nya. Yesus juga menyertai kita melalui orang-orang di sekitar kita. Sanak saudara, keluarga, tetangga, teman sekerja, guru, pimpinan, bahkan melalui orang-orang yang tidak kita kenal. Maka, Bapak Ibu Saudara-saudari, penting kita melihat setiap peristiwa hidup sehari-hari dalam kerangka iman. Yesus menyertai kita, menguatkan kita lewat cobaan yang dahsyat dalam hidup kita sehari-hari. Pengalaman demikian pada umumnya semakin membuat iman kita makin bertumbuh dan dewasa. Maka apabila kita mengalami pencobaan, kejahatan, ketidakadilan, kecemasan, dan ketakutan, jangan langsung putus asa. Tetapi mari panggillah Tuhan Yesus supaya Dia memberi ketenangan. Setiap orang yang datang kepada Yesus akan mengalami ketenangan dan beban menjadi ringan. Seperti Dia katakan, datanglah kepada Aku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang berikutnya, yang penting yang harus kita lakukan adalah berdoa. Doa adalah jalan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap kecemasan, beban, dan penderitaan dapat kita atasi dengan memohon kekuatan dan rahmat Tuhan. Biarlah semua itu menjadi bagian dari karya Allah dalam hidup kita. Ambil waktu sepi dan tenang untuk bercakap-cakap dengan Tuhan seperti Yesus. Dia menyingkir, mengambil waktu dan tempat yang sunyi supaya mengisi kembali kekuatan berkat relasi dengan Allah Bapaknya. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya dan menjadi bagian hidupnya. Dan kita yakin, saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak pernah menolak doa permohonan kita. Apapun yang kita sampaikan dalam iman kepada Tuhan, maka Dia akan berkenan memberikannya, mengabulkannya,
sehingga hidup kita menjadi tenang, menjadi damai. Maka jangan takut menghadapi persoalan hidup, karena Tuhan selalu beserta kita. Semoga amin.